Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang hari ini akan membahas soal lembaga pembiayaan di bawah pengawasan OJK. Nah, setelah Perpres nomor 9 garing 2009 dicabut lewat Perpres nomor 110 garing 2020, peran OJK itu makin kuat ngatur tiga jenis perusahaan. Yuk kita bedah satu-satu secara sederhana. Oke, yang pertama ada perusahaan modal ventura atau yang biasa kita sebut PMV. Yaitu yang pertama ada pengertian dan lingkup, ruang lingkup. PMV adalah perusahaan yang memberi dana atau modal atau pinjaman untuk usaha kecil menengah yang sedang berkembang. B. Bentuk hukum dan kegiatan usaha. Bentuknya itu adalah PT, perseroan terbatas, bisa juga konvensional atau syariah, atau kegiatan investasi saham, beli obligasi, pinjaman untuk startup. Lalu ada kepemilikan usaha, harus dimiliki WNI atau WNA atau perusahaan Indonesia atau perusahaan asing. Pemilik kurang lebih 25% saham harus lolos tes OJK. Lalu ada pihak terkait, pemilik saham atau direksi komisaris dan mitra usaha yang dapat dana. Udah, lanjut. Baik, selanjutnya itu ada perusahaan pembiayaan. Nah, pengertiannya sendiri, perusahaan pembiayaan itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang atau jasa selain bank. Simpelnya, ini yang biasa kasih kredit buat beli motor, alat, atau barang lain. Nah, lingkupnya itu ada pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat berat, pembiayaan elektronik, dan juga pembiayaan modal kerja tertentu. Selanjutnya itu bentuk hukumnya itu berbentuk PT atau koperasi, sedangkan kegiatan usahanya itu berbentuk leasing, ajak piutang, kartu kredit, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan berbasis syariah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kepemilikan usaha. Dapat dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dan dapat melibatkan kepemilikan asing sesuai batas kepemilikan OJK dan wajib memenuhi ketentuan modal minimum dan perizinan OJK. Lalu selanjutnya ada pihak terkait, pemilik, direksi atau komisaris, nasabah pinjaman, dan bank pemberi dana. Dan yang terakhir ada perusahaan infrastruktur. Pengertiannya yaitu perusahaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana dalam proyek infrastruktur. Lingkupnya mencakup transportasi, jalan raya, sumber daya air, telekomunikasi, ketenaga listrikan, minyak dan gas bumi, hingga infrastruktur sosial. Bentuk hukumnya yaitu hanya bentuk PT, dan jenis kegiatannya yaitu direct lending, refinancing, dan pinjaman subordinasi. Kepemilikan usaha perusahaan infrastruktur dapat dimiliki oleh WNI, WNA, perusahaan, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan terakhir, pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan usaha perusahaan infrastruktur, yaitu pemilik saham, direksi atau komisaris, dan pelaku proyek infrastruktur. Nah, intinya di ketiga perusahaan ini itu tuh bantu ekonomi Indonesia untuk tetap tumbuh. Tapi semua diatur ketat oleh OJK supaya aman dan transparan. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.